apa kowe kok mendhi aku? Bola di wong musuh Petro. Aku nek metu ning alun-alun Petro. Petro bola dewa aku mung kon pendonang-pendonang. Isino Bagong ya butuh eksis. Terus ayo saiki sampean mungsuh karo aku mangkurung ke ora gayo kota jamus ning Masada. Lho. Kowe nantang Nata Ndrawati. Wis kepepet kok. Wani tenan karo aku. Wani tenan. Wani tenan ngajepi pusakaku. Wani wis ora wedi wis mati aku. Nang wani wong ki sing pertama ki wani dhisik perkara mati karo ora ki keri. Wani aku. Tenan. Makasih yang hadir. Assalamualaikum, salam waras, salam sehat, salam seduluran yang hadir. Semoga berkah, membawa barokah. Makasih Lur. Salam sehat. Tema ini angkoso. Makasih yang hadir, sedulur. Malam Kemis Kliwon, Kemis wolu Kliwon wolu berarti dina 16 siji tambah 6 pitu wolu ke wadah angkoso luas siji tambah 6 lek 16 pitu berarti iso dadi pitulungan, iso dadi pituduh, iso dadi sabto. Terima kasih Lur yang mampir Lur. Terima kasih yang sudah mampir lewat, terima kasih menghibur diri Lur. Atas menghibur diri melekan. Apa sing dibahas iki? Oh. Terima kasih Lur yang hadir, yang mampir, yang lewat, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga membawa barokah kagem sedulur sedanten. Pribadi lho, melek pribadi, kapribaden.
Apa itu pas? Agenda nih. Agendanya apa lur? Paweling, pangeling-eling. Pangeling, paweling. Paweling kuwi nek telung perkara. Darane bapa, ibu, cabang bayi. Darane wat. Arane wi ya memang wit cangkok buah lur. Yo ngelingi awake dhewe lur. Dang wong urip tuh urip lho ya. Lah urip iki ra butuh apa lur. Urip hidup itu bahasanya ya buta tuli bisu. Hidup itu ra butuh apa-apa. Yang butuh itu kehidupan, kahanan yang wujud sing butuh. Kalau hidup itu nggak butuh apa-apa. Yang butuh itu cuma kehidupan. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi bahasa bab hidup lah, urip lah, bahasanya urip lho. Karena ya kalau hidup gak butuh apa-apa. Hidup itu kayak kalau bahasa Jawa ya bisu buduk bijak. Bisu buta tuli gak butuh apa. Yang butuh itu lahir ini, kehidupan ini yang butuh. Itu kalau bahasa hidup, bahasa bab urip lah itu bahasa. Jadi nggak ada yang ngerah, nggak ada yang ngiri kalau namanya hidup. Yang ngiri itu cuma nafsu, angan-angan orang, itu yang bikin iri, dengki pada siapa itu. Karena itu titahnya Gusti itu. Kira-kira begitulah. Makasih lor yang sudah mampir. Semoga barokah sudah mampir, menyempatkan. Semoga dapat barokahnya dari hidup tadi lor. Hidup yang membawa kehidupan itu lor. Namanya hidup dihidupi, hidup dihidupkan, dihidupi lor. Urip diuripne, diuripi lor. Bahasa ini lor. Paling ya. Kalau hidup gak butuh apa-apa. Contohnya rokok ini lor. Rokok ini saya hidup. Bahasanya hidup lor. Rokok mati dihidupkan, dihidupi supaya kehidupannya lancar lor. Nah, ini kehidupan. Contohnya kayak itu kalau wong rokok itu hidup dihidupkan, dihidupi lho. Wong rokok itu nah kuwi lah pelajaran sepele lho. Makasih lor yang sudah hadir. Sebatas menghibur lah ya lor. Tidak ada kata pengen ini tunda lor ya, menghibur nek melayan lor.
Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih. Semoga membawa barokah yang menyempatkan mampir. Kagem seduluran sedanten, salam Nuswantoro. Ini darani paweling iki pangeling-eling lho. Pangeling-eling. Pangeling-eling karo iki karo pribadine dhewe. Paweling. Bapak ibu jabang bayi mau. Darani buah ya bro. Ini buah mulai cilik opo mulai sampai mateng basa itu. Isine iki masih penting. Yang penting isine iki mau. Jadi masa fase gue ini fasenya itu ada masing-masing, setiap proses itu ada. Gelembeng lur ya, ngawur wis pokoknya. Ngawur menghibur diri lur, amit sewu lah. Apa-apa sing dikowe. Urip. Terima kasih yang hadir. Terima kasih. Makanya wong cek darani wong bahagia gitu. Ya memang darani wong bahagia gitu. Karena beban lho. Wong jenenge bahagia ana beban. Nek sik beban berarti orang bahagia. Belum bahagia. Orang bahagia itu yang tanpa beban. Ada. Kita nikmati padahal orang ini banyak masalah. Kayak saya banyak masalah. Kita karaokean gitu kan. Kita karaoke. Banyak masalah. Kita nikmati padahal itu kan sesaat aja. Itu bukan bahagia, bukan nikmati. Nikmat sama nikmat itu berbeda. Kalau nikmat itu betul-betul dirasakan. Tapi kalau nikmat itu ada kata mati. Kata mati itulah yang kita harus sadar, paham itu. Makanya nikmat, syukur nikmat sama menikmati itu beda. Jadi kalau menikmati itu ada kurang lebihnya, kekurangannya itu harus ya sadar kita. Katakan sudah menikmati, disitulah ada kekurangan kita. Karena kita bermasalah itu tadi, punya masalah lah, ganjelan apa, kita menghibur diri lah. Nah kayak gini kan menikmati loh, ya kan? Nah, kita ambil syukur nikmatnya nanti, ya kan? Intinya hidup jangan pernah mengemis loh, itu aja. Jiwa petarung jangan ada yang mengemis. Kita boleh mengemis berdoa kepada yang ilahi. Jangan terlalu berharap kepada manusia itu sendiri. Karena kita terlalu berharap, ujung-ujungnya apa? Kecewa loh kalau enggak sesuai rencana atau tujuan kita. Pada akhirnya apa? Kecewa kita rasanya. Tapi kalau kita berdoa apa ke yang ilahi, apa yang kita yakini sebagai genggaman, di situ kita akan enak, tenang gitu. Tapi kalau kita terlalu berharap kepada manusia itu sendiri, kebanyakan kalau tidak sesuai apa yang diinginkan, apa yang dituju, itu akan membawa kecewaan. Tidak sesuai inilah itulah ya. Kita boleh berharap syukur nikmat itu pada ilahi tadi, berdoa kan tidak wujud tapi bisa kita rasakan. Berjalannya waktu itu pasti terjadi. Terima kasih Lord yang hadir. Semoga barokah, membawa manfaat, membawa barokah untuk seduluran. Ya,
sebatas menghibur diri lur ya. Tidak ada namanya kita mintarin lah. Karena ya itu tadi lur, kita hidup sendiri-sendiri. Hidup sendiri-sendiri tidak bisa diwakilkan lur. Itulah bab hidup itu seperti itu lur. Kita bab hidup itu sendiri-sendiri, tidak bisa kita diwakilkan, tidak bisa. Kalau seorang kehidupan bisa diwakilkan, contoh ya, contoh sampai kondangan ke tempat orang nitip ini bisa diwakilkan, tapi kalau kita hidup sendiri-sendiri tidak bisa diwakilkan. Itulah namanya hidup. Hidup ada namanya tujuan hidup, ada namanya jalan hidup loh. Perjalanan hidup itu ada loh. Ya itulah kira-kira lah sebatas ilmu kira-kira loh ya. Apa sih tujuan hidup? Apa jalan hidup? Ya kan itu tadi loh, hidup, dihidupkan, dihidupi. Karena secara lahir itu masih nomor 2 loh. Ya kan? Secara lahir nomor 2. Nomor tujuan hidup. Banyak orang kadang yang bertanya apa tujuan hidup? Ada yang jawab surga lah, ada yang mati lah, itu ada. Disitulah kita gali itu hidup itu seperti apa. Kenapa dinamakan tujuan hidup itu? Itu loh, sinar itu tadi loh. Tujuan hidup itu. Kesucian itu tadi tujuan hidup itu. Jadi kalau kahanan, bahasanya orang Jawa kahanan ya, raga ini lahir, toto lahir kan raga ini, toto lahir, raga ini toto lahir. Itulah patokan wong urip, patokan wong urip. Siji urip, siji mati, siji urip, siji loro mati, telu kuburan lho, makom itu patokan secara lahirnya loh. Tapi kalau hidup itu tadi nggak butuh apa-apa loh hidup itu. Begitulah kira-kira loh. Makasih lor yang hadir, terima kasih. Contohlah 4 unsur sifat. 4 unsur. Ada bertanya itu 4 unsur. Kenapa tanah itu mudah dihancurkan, batu itu mudah dihancurkan, itu ada tadi. Itulah namanya bahan. Bahan ini dan itu tuh ada. Di situ namanya bahan. Kenapa bisa dihancurkan? Kenapa bisa dihancurkan dan dilebur? Yaitu karena itu tadi, karena akal kita. Karena makhluk tertinggi di jagat gumelar ini, di alam padang, di dunia, di semesta, kasta tertinggi itu ya manusia loh. Nggak ada makhluk lain yang paling tinggi selain manusia, nggak ada. Disitulah kita dikasih akal. Kalau sebatas hewan, binatang itu cuma punya pikiran, nggak punya akal, cuma dia punya pikiran. Tapi kalau manusia punya akal, pikiran. Ya karena kesukaran itu. Nah, itu contoh. Bisa kamu kerjakan ini, ya contoh kesusahan itu. Contohnya. Ya karena kita manusia punya akal, loh. Kita manusia punya akal. Kita coba. Disitulah dengan adanya kesalahan dan penderitaan, akal itu akan muncul, ide itu akan muncul. Disitulah namanya akal. Disitulah namanya akal. Akal itu terima kasih lor yang mampir. Ya itu sebatas saja lor. Ya ilmu kira-kira lah. Pada intinya ya percayalah kebenaran itu tadi.
kenal dalam pribadi sampean itu loh. Kalau bahasa akal itu tadi loh, makanya kasta tertinggi di dunia ini ya manusia, makhluk paling sempurna diciptakan ya manusia loh. Ada bilang katanya, ini cerita, ada bilang katanya kita itu manusia tidak sempurna. Secara kita manusia, makhluk itu sempurna lur. Yang tidak sempurna apanya lur? Sifat, budi pekerti, dan perilaku itu yang perlu diperbaiki lur. Yang sempurna itu akal budinya, akal budi dan pekertinya itu lur. Budi pekerti dan perilaku manusia itu lur. Karena zaman sekarang itu tadi banyak ingkar janji pada ucapannya sendiri. Dia berani berucap tapi ya itu tadi tidak sesuai apa yang dilakukan. Banyak sekarang itu. Ya kembali ke pribadi masing-masing. Makasih lur yang sudah mampir. Ya sebatas menghibur diri lah. Deleming lah lur ya, deleming karo ngopi mang. Kopi ireng lur. Ireng lambangnya langgeng. Makasih lur. Semoga berkah, barokah, membawa manfaat. Sebatas deleming lur. Makanya contoh lah kayak akal tadi. Kenapa akal tadi itu? Akal tadi itu kenapa? Ya kan? Kalau manusia kita punya akal, kesukaran itu ada. Kalau contoh hewan, dia berpikirnya kenyang, makan kenyang, cuma mikirnya ini, cuma tidak punya akal. Kalau kita manusia itu punya akal kita. Ya, manusia itu punya akal. Makanya segala cara apa tuh, ide-ide apa itu akan muncul dengan akal tadi itu. Makanya di dalam kepala ini ada namanya 7, kalau tidak salah itu 7 itu lur. Sebatas yang saya tahu itu lur. Opersip lur. Opersip. Terima kasih lor. Semoga barokah di jalannya ringan, terang, benderang, apa yang mau ditujukan itu. Tak balikan lagi tadi, itulah kenapa kenapa batu, kenapa tanah itu kok bisa dihancurkan itu tadi karena ya akal. Itu menurut pemahaman saya loh ya. Ya kan, kalau kurang ya mohon maaf. Sebatas kira-kira dan ilmu tumbuh-tumbuhan kita belajar dari alam. Karena alam itu seperti ya kita pahami itulah. Kenapa kita secara 4 unsur? Manusia diciptakan secara 4 unsur menurut pemahaman saya. Sebatas pemahaman saya. Ya kan? Intinya jangan gagal paham lah ya kan. Jangan ada gagal paham. Ya kan? 4 unsur itu ya dari api. Ya kan? Karena inti sarinya api, inti sarinya tanah, inti sarinya angin, inti sarinya air. Gitu. Kenapa kalau nanti kita ini manusia ini berasal dari tanah, sudah bau tanah, nanti mau meninggal tuh dari tanah kembali ke memang benar, karena dari inti sarinya bumi itu tadi. Jadi sarinya bumi itu tadi ya perwujudan kita lahir ini. Bahasanya lahir ini kan raga, kalau bahasanya toto lahir ya wujud itu, sing berwujud itu toto lahir. Kalau bahasa saya itu toto lahir, ini dinamakan lahir batin, lahir wujud, batinnya di dalamnya. Nurani lah. Contoh
kita ini kekurangan air, nggak kestabilan dalam tubuh, kita oleng, bisa pusing apa, karena itu tadi kurang minum lah, pinggang sakit. Nah, itulah kestabilan dalam tubuh kita itu perlu. Nah, intisarinya air itu kembali ke 4 unsur tadi itu. Makanya manusia seutuhnya itu 4 unsur. Namanya angin, napas kita bernapas, kita nggak bernapas ya mati, ya kan. Angin, kita kebanyakan main angin, wah masuk angin, nah kan, angin mual-mual ini, nah bisa muntah. Intisari itu tadi loh, ya kan? Kalau intisarinya api, bisa berbentuk energi, kekuatan, karena emosi tadi loh, dari pakem emosi, energi. Api kan panas loh, kita gak coba sampai dengar orang ini, wih panas telingaku, nah itu kan dari intisarinya api. Bisa sifat, nah sifat manusia itu kembali ada sifatnya bumi, sifat ini, nah disitulah opersip lur. Binjing baru pertama insyaallah, makanya melayan lur, ndak deleming karo ngopi pahit lur, nek gulane didik sih lur. Itulah namanya 4 unsur menurut sebatas pemahaman saya. Intinya jangan gagal paham ya. Jangan pernah gagal paham apa yang tahu ucapkan. Intinya jangan pernah percaya sama saya, percaya pada kebenaran yang Anda sampai lakukan sendiri, sampai pahami sendiri. Wah lek doyan daya sugeng dalu, matur suwun pun mampir, matur suwun. Ya itu 4 unsur itu mau ya itu mau tadi saya tadi kiblat, nanti kiblatnya dewe mau ya kudu ya paham, wong paham ya ngerti ya, tapi kembali ke pribadinya sendiri-sendiri. Itulah sebatas pengetahuan yang tak pahami. Aduh Gusti, kula nyuwun pangapura, kula niki sampun kathah dosa. Oke, ya apa-apa dilakoni ya gimana. Selali njuk ngapura karo Gusti ini bagus ya kita. Tidak laku mau bener salah mau disecara disengaja ya, intinya ya gue mau kudu pasrah
jaluk ngapura karo Gusti ini bagus ya ati sama waktu pindah Senin di papan panggonane kerja nandingkan cari wingi cari angker di kembali ke pribadi masing-masing enggak ngene sini kayak gini angker kawingi di situ kembali pribadinya. Kalau kita masuknya sopan permisi yang diajarkan apa yang karena kita dapat dari pelajaran itu ya. Oh, jangan orang tua itu. Kenapa orang tua itu dimanapun itu pasti pesan hati-hati nak di jalan, hati-hati di sana. Itu kan pasti pesan orang. Disitulah namanya power pengingat. Kenapa di mana-mana ada tulisannya hati-hati? Itu mau tak pas dong. Kata hati-hati itu kita ambil formula seperti apa? Makna dan yang tersirat dan tersurat itu seperti apa? Nah, di tikungan jam itu ditulis ada tanda yang menyala kayak itu sekoklet itu apa itu? Hati-hati. Ini hati kita ini lebih hati-hati dalam kita proses mau kemana itu harus hati-hati. Kalau orang Jawa itu hati-hati kudu luwih jero ning atine luwih jembar saya eling saya luwih hati-hati ngaku timik-timik alon-alon tapi selamat mesti alon-alon ini nggak keburu-buru bukan melaku saya angon sak demak-demak kayak wong bahasane loro ndak mesti bahasa pelan-pelan itu yaitu pelan tapi pasti. Ada guru jangan guru kita ini lur gurunya digugulan tiru kayak urung tekan lur sebatas ndelemenge lur menghibur diri melekan ya eling pesene wong tua ngelingi pesene wong tua yang diparani itu permisi mau tempat sangker apapun permisi itu insya Allah orangnya apa teguh rai selamat muji selamat sak pola tingkah ya gimana karena sampai permisi mbah bilangnya di tempat jalan itu katanya musri dia mau pemahaman yang mengatakan itu silakan itu hak yang intinya jangan gagal paham aja itu hak permisi apa silakan enggak apa-apa itu sama aja itu hati-hati tadi loh mengilingi awake dhewe yang diparani contoh lah sampai masuk rumah orang dilempar batu yang punya rumah tidak salah yang lempar itu karena sampai itu tadi tidak sopan masuk rumah orang tidak permisi kalau nuwun lah assalamualaikum menurut genggaman agama keyakinan sampai masing-masing tok permisi assalamualaikum nah bahasanya kalau nuwun permisi sampai bertanya baik ya pasti orang itu menerima baik gitu. Sampai ikhlas bertamu ya di rumahnya orang ya orang itu akan ikhlas gitu. Siap manja lur siap libur lur operasi jadi seperti itu membangun ya itulah tadi itu secara manusia kita sempurna yang tidak sempurna apa ya sifat itu tadi loh budi pekertinya perilakunya ya, sifat budi perilaku ya sifat itulah kita belajar itu tadi belajarnya sama siapa ya sekitar secara alam secara pribadi itu kita belajar dimanapun tempatnya sama siapa itu ya kalau orang arogan kita sombong sama orang sama ini ya wajar digembleng orang itu wajar
Nggak salah yang benar, karena ya itu tadi, kadang kita ya nggak sopan itu. Jadi sama kan nggak sopan pribadi sendiri, di nuraninya ini, cara nurani ini. Makanya dimanapun kita berada, mau dimanapun, namanya parang atau lungguh dumadi gelar wujud di sekitar kita, itulah kita siap beradaptasi secara kahanan. Lahir saya di mana kita, di bumi dipijak, disitulah dijinjing, itulah bahasanya. Makanya diutamakan ada bahasa kata adab lebih tinggi dari ilmu. Ada ya banyak itu. Realita kehidupan itu banyak. Merasa tinggi ilmunya cuma adabnya tidak ada. Ada adabnya bagus tapi pengetahuan ilmunya kurang, itu banyak. Tapi orang banyak itu yaitu berpegang orang adab itu tadi, yaitu kembali ke budi pekerti pribadi tadi loh. Kembali ke pribadinya kita ini, kembalikan lagi, karena namanya hati-hati, eling-eling. Ini tembung wong Jawa, eling lan waspada ki jero lho. Itu tuh waspada sembarang tumindak, waspada dalam tindakan apapun. Saya timik-timik, pelan-pelan ya. Sampai-sampai itu ya selamat gitu. Kadang mau ada sesuatu diingatkan dengan pertanda apa, oh ya kan, pertanda apa, oh ya berhenti dulu ini, ya itulah. Kadang kita sempat marah, jangan lewat situ ini. Nah, padahal di situ ada sesuatu, cuma kita nggak sadar. Kadang kita itu nggak sadar di situ. Marah-marah orang ini nggak ngasih tahu dimarahin, kenapa nggak boleh? Padahal orang ini niatnya ikhlas, punya niat baik, cuma kesadaran kita itu terputus di situ. Kenapa ini kita? Nah, selang waktu berapa waktu berlalu itu, oh ya, nah dia baru sadar. Disitulah namanya hati-hati, eling, waspada. Nah, kadang yang kelihatan kurang baik itu jadi baik, karena orang itu ikhlas, cuma dianggap kita sebagai kita kadang orang tidak baik, padahal dia tuh ikhlas. Disitulah kira-kira dalam kehidupan, karena ya itu tadi, ada sebab ada musabab. Semua terjadi itu yaitu tadi, ada sebab musabab. Tidak ada semua terjadi itu karena blong-blongan, karena semua ya sudah itu titahnya Gusti, karena Gusti menjalari semua itu, menjalin dengan penderitaan lah bahasanya, dengan kesalahan. Ya kita suruh belajar. Mau enggak kita menggali pada pribadi sendiri, kenapa kita kadang stres, sampai kayak stres, itulah membuka otak kanan kiri kita sudah berpikir. Cuma kalau tidak kuat kadang ya jadi penyakit, karena terlalu over memikir. Cuma kalau orang berpikirnya jadi ikhlas, jadi positif, ya kan ada hikmah barokah di selang yang sudah berlalu itu. Cuma ya itu tadi, penyakit ini ABCD itu kita kembali pribadi. Kita pernah tidak melakukan kesalahan apa, oh ya aku pernah ini, ya kita harus sadar. Jangan nanti gini nyalakan orang, nyalakan ini gara-gara ini. Itu sudah lidahnya ilahi, itu sudah tidak. Makanya bahasa ada tersirat dan tersurat itu sudah ada digariskan. Makanya ada namanya garis tangan ini. Kenapa ada garis tangan ini? Ya di situ kita banyak belajar itu tadi, yang tersirat dan surat di garis tangan ini. Garis tangan ilahi yang bahasa itu masa depan kehidupan kita itu masih misteri ke depannya, nggak pernah kita. Namanya kita manusia, kita punya akal, punya pikiran, secara nalar, secara dinalar kita punya tujuan, oh gini ke depannya, masa depan gini. Tapi semua itu cuma misteri.
masih abu-abu, masih samar, masih kolbu itu loh. Ya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Banyak ada untung ruginya itu lagi. Kayak kita ngelempar dadu itu loh. Nah kalau dapat pas rezeki ini, ya itulah rezeki lah bahasa. Sebatas kira-kira loh ya. Ini cerita sambil ngelemin. Ya itulah, belajar kehidupan. Makanya jangan tidur sore-sore. Ada dewa ngangkelang jaga itu suge melek itu prihatin. Hanya kalau orang dulu itu bertapa ini prihatin percaya. Kalau sekarang kita prihatin main HP nongkrong. Contoh saya ini lab ini kan HP ini kan begadang. Sebenarnya orang prihatin itu ya dia berdoa prihatin, apa syukur nikmat dari ilahi itu yang banyak misteri yang belum kita tahu kan. Namanya manusia punya akal, punya otak ya itu banyak prediksi lah, peramal lah, itu banyak. Padahal ketentuan itu hanya waktu yang bisa menjawab. Makanya pengalaman itu kita belajar di pengalaman, tapi pengalaman itu bisa terpatahkan karena waktu itu loh. Karena waktu itu gak bisa terpatahkan namanya pengalaman. Kalau menurut saya loh ya, menurut saya pribadi, pengalaman bisa dipatahkan sama waktu. Karena yang menjawab itu hanyalah waktu. Wah sudah waktunya, ya itu sudah. Masanya ini itu. Namanya kita manusia berpikir berapa sama. Gitu. Waduh lupa apa. Makanya kadang itu gini, menurut kita itu benar, tapi menurut orang itu belum tentu benar. Menurut golongan umum, kalayaknya, golongan tertentu, organisasi apa dan macamnya, apa yang kita anggap benar belum tentu buat mereka belum benar. Kebenaran golongan belum tentu untuk keberadaan di satu titik orang. Kadang ya tidak benar itu, belum tentu. Ya. Karena benar itu yang paling benar ya benarnya Gusti itu tadi, ilah itu benar sejati yang tidak bisa dibela dengan kepentingan. Ya. Tidak bisa karena kepentingan dibela mulut ini suatu pembenaran tidak bisa. Itu namanya kebenaran sejati. Kalau kebenaran kita menurut kita benar, belum orang lain ini tidak benar. Tapi kalau kebenaran sejati yang bisa mencetuskan, itu benar yang tidak bisa dibela apa-apa. Kalau sudah waktu ya itu pasti terjadi. Nggak bisa benar ini, benarnya orang sama benar ilahi, benar sejati itu nggak bisa diganggukan, nggak bisa. Kalau benarnya kepentingan golongan dan tertentu bisa disiasati dengan dasar pembenaran ini itu dibela mulut kepentingan dan lain sebagainya, itu bisa. Itu kebenaran manusianya itu sendiri. Tapi kalau kebenaran ilahi yang agung, yang kuasa, yang monoso, yang maha luas itu nggak bisa. Kalau bahasa orang itu ada karma, hukum karma ini ada. Secara halus, secara kasar itu ada. Itulah kita banyak belajar introspeksi diri kita dulu, kembali ke pribadi kita sendiri, belajar itu. Ini caranya pangolah loh, ngolah. Berat orang masak sama memasak gitu. Kayak orang pengen dan karep lah, apa namanya, pengen sama mau lah. Itu kan dari luar, dari hati, ada yang dari ini, angan-angan itu ada. Itulah keluar masuknya kita gali. Kalau bahasa orang itu digali,
lebih dalam lagi. Di situ ada mutiara, lebih dalam lagi. Bahasanya itu apa ya, orang ilmu padi semakin menunduk semakin sempit. Contoh kita gali semakin sempit ke dalam. Disitulah kita berat timbangan itu ya lebih sekecil lah, kan semakin sempit ke bawah. Nah, jangan semakin berat orang di atas itu enggak. Nah, itulah kira-kira ya, intinya bukan pembenaran, ini cuma sebuah cerita. Intinya jangan gagal paham, karena salah benar itu hanyalah kita sendiri dan Gusti itu. Kalau mau minta ini dan udah seperti itu. Intinya itu tadi, kita syukur nikmat dikasih sehat itu sudah bersyukur. Kalau ngejar duniawi itu tidak ada habisnya. Ya, sebatas cerita. Jiwa seorang pemimpin, seorang raja itu ada 7 sifat yang diambil dari alam semesta itu. Kenapa ada sifatnya bumi, ada buminya, ada sifat matahari, ada sifat bulan, itu loh. Ada sifat bintang, ada sifat angin, ada sifat air, ada sifat api. Yang ke-8 yaitu lingkaran itu tadi loh, angkasa wadah itu. Contohlah sifat bumi. Seorang pemimpin atau raja itu ditarapnya raja-raja dulu itu karena dia belajar dari alam semesta itu. Kenapa diambil dari sifat itu, sifatnya bumi itu? Karena bumi itu tidak pernah menolak siapapun, mau baik mau buruk itu tidak pernah menolak siapapun, tidak ada. Sifatnya bumi tidak ada nolak ini itu, orang ini baik atau buruk, hewan apa, dia tetap menerima. Dengan berbeda-beda pun dia menerima. Itulah sifatnya bumi. Contoh, kenapa dinamakan perut ini? Nah, ini namanya perut bumi loh. Apa yang sampai makan, apa yang sampai makan itu pernahkah disaring? Ya masuk dalam perut bumi. Bumi ini menerima dalam perut. Ini dinamakan perut bumi. Inilah contohnya perut bumi ini. Yang kita makan apa kan? Pernahkah? Dia tidak menolak. Paling kalau menolak, kita kadang kebanyakan sakit perut, masuk angin lah apa. Disitulah sifatnya perut. Dia tidak menolak apa yang sama. Disitulah sifatnya bumi. Harus besar kita. Dari perbedaan apa, nyatanya bisa di dalam perut bumi. Sayur lah, nasi lah, kan berbeda-beda, tapi maksudnya cuma dari tempat satu, dari mulut kita ini masuk. Yang menerima apa? Ya perut bumi tadi itu. Nyatanya bisa.
disitulah kita harus seperti sifat bumi itu. Sampainya di pemimpin nggak jadi raja, ya itu harus bisa. Itulah kata sifat, itu sebatas sifat ini. Secara leader lah, bahasanya itu leader apa lah, secara vokal kawinya, secara stylenya lah. Ini bahasa ngawur lah ya kan, rumus ngawur, bahasa ngawur menurut pemahaman saya. Satu sifat bumi, dua sifatnya matahari. Kenapa dinamakan matahari? Sang surya. Disitulah sampean seorang pemimpin, seorang raja. Sampean harus paham. Dari bumi tadi wadah, tempat yang bisa menerima. Ini sifatnya matahari. Disitulah sampean bisa menyinari. Di siang bolong, dia menghidupi umat makhluknya. Dia tidak tanpa pandang ini ABC tidak mandang. Dia bisa menghidupi tadi, menyinari, menghidupi tadi. Itulah pemimpin. Sampai bisa menghidupi tadi itu, memberi kehidupan yang contoh tanaman apa, tidak ada matahari ya mati. Adanya matahari ada, itulah menyinari panah, bisa tumbuh kembang apa misalnya. Ini contoh kecilnya pari baru lahir, kalau kurang kena panas bisa kuning karena kurang sinar energi tadi, pemanasan tadi. Contoh kecilnya seperti itu. Itulah sifatnya matahari, bisa menyinari, memberi kehidupan itu tadi. Itulah secara sifat itu tadi. Sifatnya bumi, sifat matahari. Yang ketiga itu sifatnya bulan. Kenapa bulan itu kok adanya di malam hari itu, tidak siang hari seperti matahari? Itulah sosok pemimpin yang dibutuhkan seorang raja. Itu dibutuhkan di saat di situ, menerangi terang, cahaya, sinar itu tadi. Di saat rakyatnya itu rakyat lah, apalah, anak buah lah ya. Ya kira-kira lah ya, menurut masing-masing lah ya. Itu menemui contoh kecilnya ya, punya permasalahan apa. Disitulah kita jadi lampunya, bulan itu menerangi, ngasih jalan terang itu lah. Supaya orang ini jalan dan tidak keprosok. Wah ada cahayanya, ada nggak sinar. Itulah itu sifatnya bulan, menerangi. Di saat ada orang kesusahan apa, itu dia menerangi. Ada jalan gelap apa, dia dengan gelapnya dia, seorang anak buah kah, rakyat apa, dia bisa ngasih jalan itu, menerangi. Jadi orang ini tidak terpesona, tidak terjerumus dari kegelapan itu tadi. Itulah inti fungsinya dari sifatnya bulan. Nah kira-kira seperti itulah contohnya. Ini sebatas kira-kira ya, ilmu rumus ngawur loh ya. Sifat bulan, matahari, sifat matahari, sifatnya bulan, sifatnya bumi, matahari, bulan. Yang keempat, sifatnya bintang. Tahu tuh bintang di langit itu seperti apa? Beraneka ragam, macam-macam loh. Itu sebagai petunjuk loh. Kita seorang, kalau mau jadi pemimpin kami, jadilah petunjuk yang baik gitu. Karena banyak pilihan, bintang itu banyak pilihan. Seorang pemimpin, seorang apalah bahasanya lah, masing-masing lah ya.
salah itu tadi loh, petunjuk itu, petunjuk bintang itu petunjuk. Kalau salah jadi petunjuk yang salah, ya akan membawa kegelapan itu tadi. Jadilah petunjuk yang baik, betul-betul dipahami, dimengerti. Itulah petunjuk titik. Oh ini itu petunjuk loh. Jadi betul-betul terang benderang ngasih petunjuk itu. Jangan separuh-paruh, setengah-setengah loh. Kalau orang ngasih petunjuk itu setengah-setengah. Ini nanti takut ilmuku diambil, takut lebih benar. Jangan. Kalau sudah lihat tadi petunjuk, ya petunjuk kan yang jelas, biar orang itu paham. Masalah pintar rendah, bahasanya ini takut disaingi, ya itu salah kaprah loh. Salah kaprah. Jadilah petunjuk yang arif dan budiman, yang bijaksana, petunjuk yang baik, petunjuk yang ikhlas, yang baik dalam nurani itu. Petunjuk itu nanti kita tunjuk ini takut kesaingan. Ini contoh, oh di sana loh usahain ini, kamu jangan usaha ini, nanti saya tidak laku. Padahal rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi dia takut kesaingan tuh. Ini nggak seperti itu, karena sudah digaris tadi, garis tangan itu sudah ada. Jangan pernah takut, rezeki sudah ada masing-masing. Ya kembali ke manusia itu sendiri. Iri dengki ya ada, ya kan? Pasti namanya orang hidup. Ini orang hidup loh ya, bukan hidup, orang hidup. Sifat iri dengki itu pasti ada, karena masih terbawa nafsu itu loh. Makanya itu loh, nafsu iri dengki tidak apa-apa. Contoh, teman sampean punya sepeda bagus, sampean pengen beli, ini contoh. Ya sampean kerja keras, semangat. Kalau bahasa orang saya ya mempeng, dengan keringet, tetesan keringet sampean yang barokah dan kejujuran itu. Oh, contoh, ya Gus, ya motor anyar aku pengen lek, tengok nih. Tengok nih sama, ditengok nih. Oh iya, ya kerja keras emang, mempeng emang, bisa digawe tuku motor keringet. Oh, itu sifat iri dengki ini yang positif loh. Iri dengki jangan menyakiti, ya. Iri dengki jangan mengsarani, jangan. Iri dengki tapi sifatnya positif loh. Itulah, itu contoh kecilnya. Ilmu kira-kira ya rumusnya apa. Sifat bumi, sifat matahari, sifat bulan, sifat bintang. Kelima itu namanya sifat angin loh. Kenapa darahnya angin loh? Sampean jadi pemimpin, sampean koyo tadi sifatnya rojo, ini sifat rojo pemimpin lah kesana kok. Nanti ya sifat raja-raja Jawa yang diterapkan itu seperti itu. Ini rumus kira-kira yang sebatas saya tahu nih. Angin, kenapa angin bisa jadi angin badai, bisa jadi angin topan, ya kan? Angin puting beliung. Nah ini macam loh. Itulah kita cara-cara seorang raja itu, yaitu tadi loh, mengarahkan sesuatu itu dengan hati nurani tadi loh, ikhlas di nurani. Makanya jadi angin sepoi-sepoi, betul-betul dingin, kayak orang kena AC yang dinginan itu enak, nyaman loh gitu loh. Sepoi-sepoinya. Sama dengan kesombongan,
dengan kekuasaan yang sampean punya, mengarahkan dengan emosi, ya tidak salah yang mukul nantinya. Karena arogan bisa timbul itu tadi, angin badai, angin puting beliung, itu tadi loh. Disitulah sifat angin sangat diperlukan. Cara mengarahkannya dengan ikhlas itu nurani. Jangan mengarah pengen dianggap punya pengakuan, tidak seperti itu. Itulah jalan benar-benar ketulusan, keikhlasan hati nurani banget. Nah itulah sebatas sifat angin dan contohnya seperti itu. Keenam lur, keenam sifatnya banyu lur. Banyu itu turun dari atas, kecuali sumber lur. Sumber kehidupan itu dari bawah. Ada toh, nah sumber tiba-tiba muncul itu dari bumi. Nah itu kehidupan itu sumber. Nah, kalau bahasa sekarang ya dialkon bisa naik ke atas. Nah maksudnya gitu kan. Namanya itu lor. Kenapa dinamakan air harus lihat apa? Ya sama juga pemimpin harus bisa melihat ke bawah. Jadi air mengalir itu ya stabil. Kalau sampai dengan ketidakstabilan beraja kayak air itu mengalir, ya bisa banjir. Kelebihan kita ini kayak sifatnya air itu, air mengalirnya itu bisa banjir bandang, ya kan? Tsunami goyang, ya gitu tadi. Jadi air yang mengalir itu tidak merugikan banyak orang, bermanfaat. Oh ini masuk itu loh. Yang ketujuh ya itu contohnya. Yang ketujuh sifatnya api. Kenapa? Itulah sifatnya api itu tahu sendiri. Dijaga itu kayak kita lilin itu, gimana enggak menyebar kemana menjadi kebakaran apa ya, disitulah kita jaga.